Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cibadung 2. Pertama dan utama, karena senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga Bapak Ibu dapat memenuhi undangan saya terkait sosialisasi untuk tugas pada PMM yang permintaan dari Bapak Pengawas. Sama halnya seperti saya ketika tidak bisa mengobservasi Bapak Ibu secara langsung. Nah, maka saya meminta video pembelajaran Bapak Ibu. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait materi yang akan saya sosialisasikan, karena pada LHK PMM yang saya buat itu kaitannya dengan komunitas belajar, maka saya akan memberikan sebuah materi terkait dengan itu. Ini pun untuk Pak Komar atau siapa yang bisa mewakili, ada undangan dari kabupaten kalau nggak salah untuk IKM terkait komunitas belajar di Jatibarang 2 hari. Nanti kita bicarakan apa ya. Yang pertama yaitu petunjuk awal membangun komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, apa itu komunitas belajar dalam sekolah? Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama, atau istilah sekarang itu kolaborasi, ya, secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid beserta didik. Nah gini, mungkin istilah komunitas belajar itu memang setelah ada PMM, ya, setelah kurikulum merdeka baru istilah itu muncul. Padahal ya, tanpa kita sadari Bapak Ibu sudah melakukan sebuah komunitas belajar sejak dulu mungkin. Ya, misalkan adanya sharing antar guru, ya. Sharing antar guru terkait problem permasalahan yang ada di kelas, problem atau permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan murid, dengan peserta didik. Entah kaitannya dengan kedisiplinan, entah kaitannya dengan hasil belajar, ya, atau masalah-masalah lain terkait murid. Itu yang merupakan sebuah komunitas, ya. Ibu sudah membuat sebuah jaringan ataupun berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan ya terkait peningkatan kompetensi murid itu sendiri. Misalkan contoh, guru kelas 1 dan kelas 2 itu kan termasuk guru fase A. Ya, itu harus adanya sebuah kolaborasi, ya, harus adanya relasi antara guru kelas 1 dan guru kelas 2 yang dimana ada sebuah diskusi terkait dengan peserta didiknya atau muridnya yang memang capaiannya tidak tuntas, ya, capaian dari siswa itu tidak tuntas, maka akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya pada fase yang sama. Contoh kelas 1, Fulan tidak bisa membaca, ya kan? Kemudian antara guru kelas 1 dengan guru kelas 2, ya, berkomunikasi, berdiskusi, berkolaborasi, ya, bagaimana supaya nanti di kelas 2 si Fulan itu dapat diperbaiki kompetensi atau kemampuan dalam belajarnya sehingga capaiannya tercapai. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu merupakan sebuah komunitas belajar. Kemudian tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah.
Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Apapun yang ibu lakukan, apapun yang bapak ibu guru lakukan, itu tujuannya, ya, tujuannya itu atau muaranya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik, ya, secara akademik maupun mungkin non akademik. Itu tujuannya. Busung melakukan sebuah pelatihan misalkan, ya, Busung melakukan sebuah pelatihan di kelas ataupun workshop, ya, ataupun nanti di sekolah ini diadakan IHT. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan murid, ya, untuk meningkatkan kemampuan murid. Apapun makanannya, minumannya, teh, botol, sosro, apapun bentuknya, bapak ibu guru entah pelatihan apa, yang jelas, ya, implementasinya itu untuk siapa? Untuk murid. Jadi semua pembelajaran itu bertujuan untuk kepentingan murid. Kalau dalam istilah sekarang, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting? Komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Pendidik belajar bersama, ya, sehingga tidak terisolasi. Pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif. Nah, itu maksudnya gini. Dengan adanya komunitas, ya, komunitas itu kan ada komunitas di dalam sekolah, ya, komunitas antar sekolah, kemudian komunitas pada daring PMM, ya. Kita sudah pernah buat buin dulu, ya, Kombel di PMM, ya, SD Cigadung 2. Nah, komunitas di dalam sekolah, yaitu tadi antara guru yang sama-sama satu fase, kemudian mungkin antar guru atau teman sejawat yang lain, bisa juga dengan kepala sekolah, ya, berdiskusi, berkolaborasi. Itu sudah membentuk suatu komunitas di dalam sekolah. Adanya kegiatan IHT, in-house training, ya kan, pelatihan-pelatihan di sekolah, itu sudah membentuk sebuah komunitas. Kemudian ada komunitas antar sekolah, ya, misalkan satu wilayah Desa Cigadung, SD Cigadung 1 sampai 3, ya, berkumpul, kemudian berdiskusi terkait sebuah masalah, memecahkan masalah, itu komunitas. Lebih luasnya lagi, antar sekolah satu gugus, ya, satu gugus, kemudian ada KKG istilahnya, ya kan, kemudian sampai ke kecamatan. Nah, itu komunitas antar sekolah. Nah, tujuannya tadi, ya kan, kenapa sangat penting? Nah, itu yang pertama, kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu yang tadinya kita tahu jadi tahu dari siapa? Dari teman. Kadang informasi itu malah lebih banyak bersumber dari teman daripada kita mencari sendiri. Dari situlah, dari komunitas itu, maka kita menjadi aktif, ya, guru menjadi percaya diri. Karena apa? Karena banyaknya informasi. Kita bisa tanya. Tidak ada guru yang seperti terisolasi, ya kan, istilahnya gimana? Tidak gaul, tidak, ya, introvert, tidak. Guru itu harus apa? Harus bergaul, ya, dengan teman sejawat, tanya-tanya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Demi apa? Demi kemajuan peserta didik. Terus ke bawah. Ya, tadi. Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Pendidik perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja bersama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah istilahnya, seandainya nanti Bapak Ibu mendaftar ada program guru penggerak angkatan
12 ya. Kemudian Bapak Ibu masuk, maka kegiatan di guru penggerak perlu Bapak Ibu ketahui di situ isinya kolaborasi, kerjasama. Nah, jadi tidak ada yang istilahnya kecuali tugas yang individu ya, tapi semuanya itu serba kolaborasi. Nah, disitulah pentingnya komunitas belajar ya, agar Bapak Ibu dapat berkolaborasi. Ya, jadi orang sebetulnya kolaborasi itu kalau dikaitkan dengan budaya kita dari dulu sudah ada istilahnya gotong royong, ya kan? Itu kan budaya bangsa kita itu gotong royong. Ini budaya itu sudah terkikis, sekarang sudah boleh dikatakan jarang orang yang gotong royong. Dulu orang bangun rumah, naikkan genteng itu gotong royong, ya kan? Tetangganya ikut bantu bangun jembatan, misalkan gotong royong. Sekarang udah jarang seperti itu. Nah, gotong royong itu sama halnya dengan kolaboratif, bekerja sama, ya kan? Kira-kira kalau kerjasama semakin ringan atau gimana? Kalau kerja sendiri dengan kerja bersama-sama, bebannya lebih ringan mana? Nah iya, lebih ringan bersama-sama. Ada sebuah problem, masalah terkait dengan peserta didik, ya kan? Kalau dipecahkan bersama-sama maka akan cepat selesai. Kenapa cepat selesai? Karena banyak pendapat dari beberapa pihak. Itu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Lanjut Pak. Kemudian berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Tadi seperti apa yang saya katakan, apapun kegiatannya, apapun makanannya, ya tetap muaranya adalah kepentingan murid. Ya, muaranya adalah kepentingan murid. Jadi semua yang Ibu lakukan, KKG, workshop, diklat, demi apa? Nah, demi apa? Demi murid, ya kan? Demi memajukan kompetensi murid. Ibu kompetensinya tingkat, nah, maka pembelajaran yang Ibu lakukan akan lebih baik sehingga apa? Berdampak positif kepada murid. Lanjut. Membangun komunitas belajar dalam sekolah. Terus Pak, atas Pak. Terus. Komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari para pendidik yang ada pada satu sekolah. Ya, sekolah dapat menyesuaikan strategi penyelenggaraan komunitas belajar dalam sekolah sesuai dengan karakteristik kondisi sekolahnya masing-masing. Komunitas belajar dalam sekolah dimungkinkan untuk dibuatkan menjadi klaster atau kelompok-kelompok. Nah, itu jelas kalau di kita itu ada yang namanya KKG, ya, ada KKG, kemudian FKG, PKG, ya, PKG, pusat kegiatan guru di gugus KKG, kelompok kerja guru di kecamatan PKG. Terus ke bawah lagi Pak. Tadi komunitas belajar satu sekolah, ya, antar teman sejawat, antar guru satu fase, ya, mengadakan IHT, itu komunitas belajar satu sekolah. Ada lagi komunitas belajar antar sekolah. Tadi yang sudah saya jelaskan, KKG, ya, kemudian PKG, atau satu desa juga tidak masalah. Ketika ada dua orang pun, ya, ketika hanya dua orang tadi yang saya sebutkan, guru kelas 1 dengan guru kelas 2 berkolaborasi, berkomunikasi, berdiskusi, menyelesaikan sebuah masalah terkait masalah peserta didik, maka itu Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan komunitas belajar. Nah, bila perlu didokumentasikan, ya, didokumentasikan. Karena apa? Karena itu bisa
berkaitan dengan PMM. Nah, dokumentasi itu bisa untuk penilaian PMM. Ya, istilahnya itu aksi nyatanya. Lanjut nomor 2. Nah, ini kalau yang secara daring Bapak Ibu bisa lihat di platform Merdeka Mengajar di PMM, silakan dilihat. Itu ya banyak sekali kombel-kombel seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa ikuti kegiatannya, dapat sertifikat juga. Ya, sementara kita SD Cedadung 2 belum bisa, ya, tidak ada tenaga ahlinya terkait IT untuk melakukan seperti seminar-seminar secara daring kan. Lanjut Pak. Persiapan pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah mengumpulkan para pendidik di sekolah untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi tentang pentingnya komunitas belajar dalam sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nomor 1 saya sedang melakukan. Nah, nomor 1 saya sedang melakukan ini sosialisasi kepada Bapak Ibu terkait komunitas belajar. Nomor 2, pendidik di dalam setiap komunitas belajar dalam sekolah menyepakati norma komunitas belajar, misalnya di depan waktu, ya jelas terus teknisnya seperti itu. Lanjut Pak. Nah, kita membuat sebuah komunitas sudah jelas ada tujuannya. Maka tujuannya harus dibuat, ya. Karena apa? Karena tujuan itu menjadi tolok ukur keberhasilan. Jika kemudian tujuan itu tercapai, maka apa yang kita lakukan dikatakan berhasil. Lanjut Pak. Komunitas belajar dalam sekolah wajib memastikan terjadinya 5 hal. Jadi ketika kita membuat sebuah komunitas belajar, wajib terjadinya ada 5 hal. Yang pertama, tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama. 2, menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. 3, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. 4, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas. Kemudian memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Itu sudah jelas ya. Ini nanti materi ini saya bagikan di grup supaya Bapak Ibu dapat mempelajarinya. Lanjut ke Bapak. Membangun komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, ini contoh aktivitas ya. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan pada saat Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan pada komunitas belajar. 1, misalkan membedah, ya, mengkaji ulang bersama-sama atau mereview modul ajar atau RPP. Bu Iin membuat RPP berdiferensiasi, kemudian dibedah bersama-sama dengan rekan sejawat. Benar nggak nih saya buat RPP berdiferensiasi misalkan? Sudah betul tidak cakupannya? Apa sudah ada unsur diferensiasinya terkait diferensiasi apakah misalkan konten, proses, ya kemudian produk, ya ataupun apakah sudah terkait dengan gaya belajar siswa, sudah memenuhi kriteria itu, atau RPP saya memang sudah dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa. Nah, itu bisa dikaji, ya, bisa direview, ya, kemudian dibedah. Manakah yang belum pas, ya, apa kekurangannya, apa kelebihannya harus direfleksikan, ya, kemudian lakukan tindak lanjut perbaikan. Itu tujuan yang pertama. Misalkan contohnya kegiatan pada komunitas belajar yang pertama. Yang kedua, misalkan mendiskusikan rubrik penilaian bersama hingga memiliki persepsi yang sama dalam menginterpretasikan rubrik. Jadi sebelum melakukan sebuah asesmen, maka buatlah rubrik penilaian. Pas kita nih membuat soal, ya, rubrik penilaian,
Pas enggak dengan apa? Dengan materinya. Jangan sampai melenceng jauh, ya kan? Ketika membuat sebuah rubrik penilaian tapi tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, jadi tujuannya tidak akan tercapai. Lanjut nomor 3. Berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik dan mendiskusikan alternatif pemecahan masalah bersama-sama. Itu tadi contohnya guru dalam satu fase, ya. Guru dalam satu fase berkolaborasi untuk memecahkan masalah peserta didik, misalkan pada kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, atau kelas 1 dan kelas 2. Saling mengobservasi pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu pada PMM pun ada LHK terkait itu, ya, ada kegiatan terkait itu, mengobservasi rekan sejawat. Ya, dulu juga saya waktu ngajar sama anak pun boleh menilai temannya, ya, sesama murid boleh menilai temannya, ya kan, menilai skala sikap, ya kan. Nah, Bapak Ibu juga selain saya yang punya tugas, punya kewajiban mengsupervisi, mengobservasi Bapak Ibu juga boleh mengobservasi temannya, ya. Sehingga dengan kita biasa mengobservasi teman, maka kita akan jeli, kita akan mengetahui kelemahan kita pribadi, ya. Kelemahan kita sendiri. Oh, ibu ini kok ngajarnya bagus nih, ya kan? Saya belum bisa seperti itu. Berarti kita tahu, kita dapat merefleksikan kelemahan kita sendiri. Atau oh, ibu ini seperti ini kurang, ya kan? Yang betul seperti ini. Nah, saya pun akan melaksanakan yang baik seperti apa. Itu salah satu istilahnya keuntungan ketika Bapak Ibu guru saling mengobservasi antar teman sejawat. Lanjut nomor 6, kalau lagi ketik atas lagi Pak, belum semua tadi. Berbagi praktik baik yang telah dilakukan. Dan tujuan adanya komunitas belajar itu salah satunya agar menjadi wadah